Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan menjelaskan materi Bank Sentralan mengenai Sistem Keuangan Syariah bagian 2 yang disusun oleh Melinda Sukma, Linda Murniati, dan Lita Febrianti. Untuk materi yang akan dibahas, yang pertama mengenai sistem keuangan syariah di beberapa negara seperti di Iran, Sudan, Malaysia, dan Pakistan. Lalu yang kedua itu sistem keuangan syariah yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melinda Sukma sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai sistem keuangan syariah di beberapa negara. Yang pertama, sistem keuangan syariah di Iran. Seperti yang kita ketahui, Iran merupakan negara yang sepenuhnya berlandaskan pada syariah Islam di semua sendi kehidupannya, baik itu dari sistem sosial, politik, dan ekonominya, termasuk sistem keuangan dan perbankan ke arah sistem ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam secara penuh. Karakteristik keuangan syariah di Iran dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, sistem keuangan dan perbankan yang dianut. Iran adalah negara yang telah menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, termasuk sistem ekonomi, keuangan, dan perbankan yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 1979. Nah, sejak 12 Maret 1984, seluruh perbankan Iran secara drastis mengubah operasinya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang kedua, aliran pemikiran. Aliran pemikiran yang dianut adalah agama Islam Syiah yang merupakan agama negara sehingga bersifat liberal, yang mana dalam akidah Syiah para imam mereka adalah maksum, bebas dari dosa, sehingga fatwa-fatwa para imam Syiah akan ditaati sepenuhnya. Yang ketiga, kedudukan bank syariah dalam undang-undang. Dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan baru, The Law for Interest-Free Banking Operation pada Agustus 1983. Dalam Undang-Undang Perbankan tersebut, perbankan Iran memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-undang baru tersebut mewajibkan semua bank untuk melakukan konversi menjadi bank Islam pada Maret 1984. Yang keempat, strategi pengembangan perbankan syariah dan produknya. Strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya di Iran menggunakan pendekatan komprehensif yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga bank syariah dapat berkembang dan beroperasi dengan baik dan optimal di Iran. Perbankan Islam di Iran dikembangkan lebih ke arah Narrow Banking System atau NBS. Dengan menerapkan NBS, stabilitas sistem keuangan menjadi lebih baik karena perbankan tidak mengelola mismatch. Dari sisi simpanan, bank diperbolehkan menerima simpanan dalam 3 tipe, yaitu pertama, simpanan Qard Hasan, kedua, simpanan investasi umum, dan ketiga, simpanan investasi khusus. Yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai sistem keuangan syariah di Sudan. Nah, karakteristik keuangan syariah di Sudan yang pertama, dilihat dari sistem keuangan dan perbankannya. Sejak tahun 1984, semua lembaga keuangan konvensional secara bertahap dikonversi menjadi lembaga keuangan syariah. Sistem keuangannya mengadopsi sistem keuangan ganda, di mana sistem keuangan Islam beroperasi berdampingan dengan sistem keuangan konvensional. Yang kedua, aliran pemikiran. Muslim Sudan menganut mazhab Syafi'i atau Maliki yang menyatakan bahwa utang sama dengan uang, bukan harta benda. Karena utang sama dengan uang, utang hanya dapat dijual belikan atau dipertukarkan dengan harga yang sama. Contoh, piutang senilai 1.000 dapat dijual atau ditukar dengan uang senilai 1.000 juga. Penjualan piutang dengan diskon dilarang karena ada unsur riba di dalamnya dan tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak boleh digunakan dalam transaksi. Ketiga, strategi pengembangan perbankan syariah dan produknya. Strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya di Sudan memilih pendekatan komprehensif yang bertahap dan tidak melanggar serta hati-hati dengan prinsip syariah. Strategi tersebut antara lain, pertama, menerapkan bentuk murabahah sederhana. Kedua, membatasi margin keuntungan pembiayaan murabahah. Ketiga, membatasi pangsa murabahah dan portofolio bank. Keempat, melakukan penilaian kualitas pembiayaan bagi hasil atau mudarabah.
mudharabah, dan musyarakah pada akhir periode. Dengan cara ini, pangsa pembiayaan bagi hasil di perbankan Sudan terjaga tinggi, sementara pembiayaan murabahah terbatasi minimal. Prestasi yang dicapai perbankan Sudan ini merupakan pencapaian terbaik dibandingkan perbankan syariah di negara lain. Dan perbankan Islam di Sudan lebih mengarah pada narrow banking system atau NBS, sehingga penciptaan uang digital menjadi jauh lebih kecil. Money multiplier selama 7 tahun terakhir berada sedikit di atas 2% dan pada tahun 2010 dan terus turun hingga 1,95%. Selanjutnya saya Linda Murniati akan membahas tentang sistem keuangan syariah di Malaysia. Ada beberapa karakteristik keuangan syariah. Yang pertama, sistem keuangan dan perbankan. Malaysia adalah negara yang menerapkan sistem keuangan dan perbankan ganda yang dimulai dari tahun 1983. Nah, sejak saat itu, lembaga keuangan syariah beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Yang kedua, ada aliran pemikiran. Muslim Malaysia menganut mazhab Syafi'i. Menurut pendapat ulama, aliran dana sama dengan utang dan juga sama dengan harta benda, atau cash flow sama dengan debit sama dengan properti. Yang ketiga, kedudukan bank syariah dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 1983 merupakan hukum sipil. Bank syariah dapat menerapkan nilai-nilai syariah dalam operasinya, tetapi tidak cukup untuk menutupi undang-undang perbankan konvensional untuk mencerminkan konsep murni dari jual beli atau al-abai. Yang keempat, strategi pengembangan perbankan syariah dan produknya. Strategi pengembangan perbankan syariah yang dipilih adalah strategi pengembangan yang komprehensif dan pragmatis. Produk-produk dan instrumen keuangan syariah di Malaysia dibagi menjadi dua, yaitu overdraft syariah dan yang kedua, instrumen pasar uang syariah jangka pendek. Adapun akad-akad pembiayaan yang digunakan, yang pertama bagi hasil, yang kedua jual beli, yang ketiga sewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan syariah di Pakistan. Ada beberapa karakteristik keuangan syariah. Yang pertama, sistem keuangan dan perbankan. Pakistan menganut sistem keuangan dan perbankan ganda dengan sistem keuangan syariah yang lebih dominan untuk menunjukkan sistem ekonomi Islam secara penuh. Yang kedua, aliran pemikiran. Muslim Pakistan menganut mazhab Hanafi yang menunjukkan bahwa utang sama dengan uang atau debit sama dengan money, bukan harta benda, karena utang sama dengan uang, utang hanya dapat dijual belikan atau dipertukarkan dengan harga barang yang sama. Selanjutnya, kedudukan bank syariah dalam undang-undang. Cabang syariah di Pakistan mempunyai kedudukan yang kuat untuk dapat beroperasi penuh sesuai dengan syariah. Yang keempat, strategi pengembangan perbankan syariah dan produknya. Strategi yang digunakan adalah pendekatan komprehensif badan gradual yang didukung oleh landasan teori yang kukuh. Untuk produk, ada dua produk. Yang pertama, mudharabah dan murabahah. Selanjutnya, saya Lita Febrianti ingin menjelaskan materi tentang sistem keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah keuangan syariah di Indonesia, yaitu sistem keuangan di Indonesia didominasi oleh perbankan atau Bank Bishir Financial System atau LKS. Di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1980-an dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS. Bank syariah pertama muncul di Indonesia di awal tahun 1990-an yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992 untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Umum secara tegas mendefinisikan bank di Indonesia mencakup bank umum dan bank pengkreditan rakyat yang dapat beroperasi baik secara konvensional maupun syariah, sehingga memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Yang kedua yaitu karakteristik keuangan syariah di Indonesia.
Sistem keuangan dan perbankan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Aliran pemikiran Muslim Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa utang sama dengan uang, bukan harta benda. Dengan demikian, utang tidak dapat diperjualbelikan dengan harga berapapun kecuali dengan harga yang sama. Selanjutnya yaitu kedudukan bank syariah dalam undang-undang. Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasar titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip lain yang dibolehkan syariah. Strategi pengembangan perbankan syariah dan produknya yaitu Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan yang sesuai dengan syariah dan tidak mengadopsi akal. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh pesat dalam 8 tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang terus meningkat. Rata-rata tumbuh sebesar 37,6% per tahun. Pesatnya pertumbuhan perbankan di Indonesia tersebut jauh melebihi rata-rata pertumbuhan keuangan syariah global yang rata-rata tumbuh 15% sampai 20% per tahun.